Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 230101502011 dari kelas A13. Saya akan membahas tentang materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu antara lain materi pertama, kalimat logika matematika dan tabel kebenaran. Kedua, sifat-sifat implikasi. Ketiga, tautologi dan kontradiksi. Keempat, konsep kuantor dan ingkarannya. Kelima, validitas suatu argumen dan 9 aturan penarikan kesimpulan. Keenam, kalimat berkuantor dan pembuktiannya. Baik, kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian kalimat logika matematika dan tabel kebenaran. Kalimat logika matematika adalah kalimat yang dirancang untuk mengungkapkan pernyataan dalam bentuk yang sangat terstruktur sehingga dapat dianalisis secara formal. Ini melibatkan penggunaan simbol-simbol matematika khusus untuk menggambarkan hubungan logis antara pernyataan. Kedua, yaitu tabel kebenaran dalam logika matematika. Tabel kebenaran adalah tabel dalam matematika yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Tabel kebenaran ini juga adalah alat yang digunakan untuk memahami bagaimana pernyataan logika matematika diberi nilai kebenaran berdasarkan kombinasi nilai kebenaran komposisinya. Adapun beberapa jenis kalimat logika matematika. 1. Kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat berarti yang mempunyai nilai logika benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya dalam saat bersamaan atau tidak ketemu dalam saat bersamaan. Kalimat pernyataan dikatakan bernilai logika benar apabila pernyataan itu berlaku secara umum dan atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Benar atau salahnya suatu pernyataan ditunjukkan dengan bukti. Apabila untuk menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan harus mengadakan observasi atau pembuktian, maka pernyataan yang dimiliki disebut faktual. Contoh, Jakarta adalah ibu kota negara dan kota metropolitan. Itu benar secara faktual. Kedua, Rizky ingin naik kelas. Itu benar secara umum. Ketiga, Firman sedang bermain bola. Itu benar secara faktual. Dan contoh kedua yaitu kalimat non-deklaratif atau bukan pernyataan. Kalimat non-deklaratif adalah kalimat berarti yang tidak atau belum mempunyai nilai logik. Biasanya berupa kalimat tanya, kalimat perintah atau kalimat terbuka. Contoh, kemana saja kamu semalam ini? Dia tidak mempunyai nilai logik karena kalimat tanya. Adapun operasi logika matematika, yaitu 1. Konjungsi. Jika dua pernyataan digabungkan dengan kata dan, maka pernyataan itu disebut konjungsi. Penulisan kata gabungan dan pada konjungsi dilambangkan dengan V terbalik. Sedangkan tabel kebenaran pernyataan konjungsi disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pernyataan majemuk P dan Q dikatakan benar jika kedua-duanya benar. Dalam hal lain dikatakan
salah. Contoh, P. Singa adalah binatang buas. Itu kan benar. Dan Q-nya singa binatang pemakan daging. Itu juga benar. Maka P dan Q itu adalah benar atau singa adalah binatang buas dan pemakan daging. Kedua yaitu disjungsi. Jika dua pernyataan digabungkan dengan kata atau, maka pernyataan majemuk disebut disjungsi. Disjungsi mempunyai dua arti yang berbeda yaitu satu, disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Disjungsi inklusif mempunyai makna benar jika paling sedikit satu dari pernyataan bernilai benar. Lambang disjungsi adalah V dan tabel kebenarannya sebagai berikut. P atau Q dikatakan salah jika keduanya salah. Dalam hal lain dikatakan benar. Contoh, P-nya itu adalah Tony membeli baju. Q-nya Tony membeli celana. P atau Q-nya Tony membeli baju atau celana. Keterangan. Pernyataan di atas mempunyai makna sebagai berikut. 1. Tono membeli baju tapi Tono tidak membeli celana. Kedua, Tono membeli celana tapi Tono tidak membeli baju. Ketiga, Tono membeli baju sekaligus juga membeli celana. Kedua, disjungsi eksklusif mempunyai makna benar jika paling sedikit satu pernyataan benar tapi tidak kedua-duanya. Disjungsi eksklusif mempunyai lambang V garis bawah dan tabel kebenarannya sebagai berikut. Pernyataan majemuk P atau Q dikatakan bernilai salah jika P dan Q bernilai sama. Dalam hal lain dikatakan benar. Contoh, kalimat P. Ibu sedang pergi ke pasar. Q-nya ibu sedang memasak. P atau Q sama dengan ibu sedang pergi ke pasar, sedang memasak. Ibu sedang pergi ke pasar, sedang memasak. Keterangan dari pernyataan di atas mempunyai makna. Ibu sedang pergi ke pasar tetapi tidak sedang masak. Kedua, ibu tidak sedang pergi ke pasar tetapi sedang masak. Ketiga, tidak mungkin ibu sedang pergi ke pasar sekaligus sedang memasak. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, implikasi atau kondisional. Pernyataan majemuk yang terbentuk jika P maka Q disebut implikasi atau kondisional. Lembaga penulisan implikasi sebagai berikut. P jika maka atau P jika maka pernyataan majemuk akan bernilai salah jika P benar dan Q salah. Dalam hal lain dikatakan benar. Tabel kebenarannya sebagai berikut. Contohnya, Ahmad siswa yang rajin. Itu pernyataan benar. Q-nya Ahmad naik kelas. Itu juga pernyataan benar. Maka P jika Q kita masukkan. Jika Ahmad siswa yang rajin, maka Ahmad naik kelas. Itu adalah pernyataan yang benar. Operasi keempat itu yaitu biimplikasi. Pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya jika Q disebut biimplikasi. Penulisan
Biimplikasi menggunakan lambang tanda panah yang runcing dua-duanya. Q atau P atau lambang di atas bermakna 1. P jika hanya jika Q. 2. P equivalent Q. 3. P syarat yang perlu dan cukup untuk Q. Jika P dan Q dua pernyataan yang tersusun sebagai berikut. Pernyataan P dan Q akan dikatakan bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Dalam hal lain dikatakan salah. Contoh, P. Gajah binatang berkaki 4 itu benar. Q-nya gajah bertelinga lebar itu benar. Maka kita masukkan P jika dan hanya jika Q. Maka gajah binatang berkaki 4 jika dan hanya jika gajah binatang bertelinga lebar itu bersifat benar. Kita masuk di operasi kelima, yaitu operasi terakhir, yaitu negasi. Negasi atau ingkaran adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Jika sebuah pernyataan bernilai salah, maka legasinya bernilai benar. Dan jika pernyataan bernilai benar, maka legasinya bernilai salah. Penulisan lambang legasi itu seperti cacing baru huruf P. Untuk menentukan ingkaran atau negasi dari sebuah pernyataan, maka penulisan ditambah kata tidak benar, bahwa, atau bukan di depan pernyataan. Tabel kebenaran dari legasi sebagai berikut. Pernyataan P sama dengan 2 adalah bilangan prima. Itu bersifat benar. Legasi P sama dengan 2 adalah bukan bilangan prima, itu bersifat salah. Makanya dikatakan tadi ketika P benar, maka legasinya bersifat salah. Kebalikannya, ketika P-nya salah, maka legasinya benar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat implikasi. Sebelum kita mengetahui sifat-sifatnya, alangkah baiknya kita tahu apa itu implikasi. Ada beberapa pengertian dari para ahli, yaitu dari Islami 2023. Menurut uraian Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses perumusan kebijakan, sehingga dapat diartikan bahwa implikasi adalah konsekuensi-konsekuensi dari akibat yang muncul dengan adanya kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan. Ahli kedua yaitu Silalahi 2005. Sedangkan menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Pengertian implikasi dalam matematika, yaitu implikasi dalam matematika sering ditemui pernyataan-pernyataan dalam bentuk jika maka. Ini diproses dari penggabungan dua pernyataan tertentu, misalnya dari pernyataan tunggal P dan pernyataan tunggal Q, dibentuk kalimat baru
yang merupakan pernyataan majemuk dalam bentuk jika P maka Q. Pernyataan-pernyataan berbentuk demikian disebut implikasi atau bahasa Inggrisnya implication atau conditional statement atau pernyataan-pernyataan bersyarat. Contoh, premis P, semua kucing suka makan tikus. Premis Q, si belang adalah seekor kucing. Jadi indikasi jika maka P adalah jika semua kucing suka makan tikus dan si belang seekor kucing, maka si belang suka makan tikus. Adapun jenis-jenis implikasi berdasarkan uraian dari buku jurnal Fundamental Methodology, penelitian kuantitatif, yaitu implikasi terdiri dari beberapa hal berikut, yaitu 1. Implikasi teoritis. Jenis implikasi yang pertama adalah implikasi teoritis, yakni kontribusi berupa hasil penelitian terhadap teori atau penemuan terdahulu. Istilah ini kerap dipakai dalam kegiatan riset. Kedua, implikasi ethical implication atau implikasi etik adalah konsekuensi dari sebuah tindakan untuk melakukan analisa. Pada analisis etik berarti meneliti sesuatu dengan sudut pandang moral. Yang ketiga adalah implikasi budaya. Sedangkan jenis ketiga adalah implikasi budaya, yakni kebijakan, peristiwa, atau sebuah gerakan pasti memiliki budaya tertentu. Keempat, implikasi metodologi atau implikasi metodologi menaruh perhatian terhadap metode analisis dan hasil analisis situasi tersebut menjadi standar metode statistik. Yang kelima yaitu implikasi matematika. Menurut Britannica, implikasi matematika berhubungan dengan dua proporsi di mana hasil kedua mengalami konsekuensi logis dari hal pertama. Misalnya, jika A maka B. Baik, adapun converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Converse adalah logika yang merupakan kebalikan dari implikasi. Contoh implikasi dari converse dari suatu implikasi yaitu implikasinya, jika ibu guru tidak memberi pekerjaan rumah, maka murid-murid menjadi senang. Converse-nya, jika murid-murid jadi senang, maka ibu guru tidak memberikan pekerjaan rumah. Dan adapun inverse. Inverse adalah logika negasi dari implikasi. Contoh implikasi dan inverse dari suatu implikasi yaitu implikasinya, jika guru tidak memberikan pekerjaan rumah, maka murid-muridnya menjadi senang. Inverse-nya, jika ibu guru memberikan pekerjaan rumah, maka murid-murid tidak menjadi senang. Adapun kontraposisi adalah logika yang merupakan kebalikan dari negasi dari suatu implikasi. Contoh, implikasi dan kontraposisi dari implikasi tersebut. Implikasinya, jika ibu guru tidak memberi pekerjaan rumah, maka murid-murid menjadi senang. Kontraposisi, jika murid-murid tidak menjadi senang, maka ibu guru memberi pekerjaan rumah. Oke, kita lanjut materinya, tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran.
komponen-komponennya. Untuk membuktikan apakah suatu pernyataan tautologi, maka ada dua cara yang digunakan, yaitu satu, cara pertama dengan menggunakan tabel kebenaran, yaitu jika semua pilihan bernilai benar atau B, maka disebut tautologi. Dan cara kedua yaitu dengan melakukan penjabaran atau menurunkan dengan menerapkan sebagian dari hukum-hukum. Sifat utama dalam logika proposisional adalah adanya metode yang efektif untuk menguji apakah rumus tersebut selalu dipenuhi atau setara dengan apa negasinya tidak dapat dipenuhi. Jika suatu pernyataan majemuk melibatkan lebih dari 3 pernyataan tunggal, maka penggunaan tabel kebenaran akan memerlukan minimal 16 baris. Kita masuk kontradiksi. Kontradiksi adalah kebalikan dari tautologi, yaitu suatu bentuk pernyataan yang hanya mempunyai contoh substansi yang salah atau sebuah pernyataan majemuk yang salah dalam segala hal tanpa memandang nilai benar dari komponen-komponennya. Sifat-sifat dalam kontradiksi yaitu keadaan di mana terdapat dua atau lebih pernyataan yang saling bertentangan atau tidak dapat dipadukan dalam kontradiksi. Satu pernyataan mengklaim satu yang bertentangan dengan pernyataan lain, sehingga tidak mungkin keduanya benar pada waktu yang sama. Pernyataan P dan Q legasi Q, P dan legasi P merupakan kontradiksi sebab selalu bernilai salah. Bentuk ini merupakan bentuk utama dari suatu kontradiksi. Bentuk yang lain merupakan pengembangan dari bentuk tersebut. Ini menjelaskan mengenai kuantor. Contoh, X tambah 10 sama dengan 15. Dalam hal ini sudah diketahui yang memenuhi nilai X hanya 5. Dan mari kita coba untuk memberikan suatu jumlah pada kalimat terbuka di samping terbuka tadi dengan memberikan kata ada maupun semua dalam kalimat tadi. 1. Ada beberapa nilai X yang memenuhi suatu pernyataan X tambah 10 sama dengan 15. Itu benar. Yang kedua kita dapat ubah yaitu untuk semua nilai X berlaku pada pernyataan X tambah 10 kurang 15. Itu salah. Adapun beberapa jenis kuantor yaitu 1. Kuantor universal atau kuantor semesta. Pernyataan kuantor universal ditandai dengan penggunaan setiap atau semua simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal jadi A terbalik. Notasinya itu A terbalik X dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Contoh seperti gambar berikut. 2. Kuantor ekstensial atau kuantor khusus. Sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial memiliki karakteristik adanya kata ada beberapa terhadap atau kata-kata yang memakai atau kata-kata semakna lainnya. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf E yang dicerminkan secara vertikal yaitu E terbalik, notasinya EX terbalik
dapat dibaca sebagai sebagian ada nilai X, beberapa nilai X, atau terdapat nilai X. Contoh seperti gambar berikut. Oke, kita lanjut ke ingkaran. Ingkaran pernyataan berkuantor. Kuantor universal dan ekstensial memiliki hubungan saling berkebelakang. Bentuk ingkaran dari kuantor universal dan kuantor ekstensial begitu juga untuk ingkaran dari kuantor ekstensial dan kuantor universal. Dalam kata lain, dapat disimpulkan bahwa negasi atau ingkaran dari semua atau setiap dan ada atau beberapa atau terhadap kondisi sebaiknya juga berlaku. Negasi atau ingkaran ada atau beberapa atau terhadap adalah semua atau setiap. Secara umum, bentuk ingkaran dari semua P adalah terhadap legasi P. Sementara bentuk ingkaran dari beberapa P jadi semua legasi P. Dan bentuk ingkaran dari setiap adalah beberapa. Contoh, ingkaran pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor universal. Semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Ingkarannya itu beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Contoh ingkaran pernyataan berkuantor eksistensial. Pernyataan berkuantor eksistensial, beberapa siswa mendapatkan nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Ingkarannya itu semua siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna di ujian akhir kali ini. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu argumen dan penarikan kesimpulan atau ketentuan penarikan kesimpulan. Itu 1. Pengertian argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan atau pernyataan penarikan kesimpulan inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan yang terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut kesimpulan. Adapun aturan-aturan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu antara lain 1. Modus Polen atau MP. Pada penarikan kesimpulannya itu ada ketika premis 1 P implikasi Q, premis 2 P saja, maka kesimpulannya itu P. Contoh, premis 1, jika lampunya terang, maka saya dapat membaca dengan jelas. Premis 2-nya, lampunya terang, maka kesimpulan kita ambil di Q, saya dapat membaca dengan tenang. Yang kedua itu modus Tolen. Premis 1 implikasi Q, premis 2 itu negasi Q. Maka yang kesimpulan yang diambil itu legasi P. Contoh 1. Premis 1. Jika saya membayar pajak tidak terlambat, maka akan terkena denda. Premis 2. Akan terkena denda itu legasi Q, maka kesimpulannya legasi P, jadi membayar pajak terlambat. Yang ketiga itu simplifikasi atau premis 1
P dan Q, maka kesimpulannya P. Contohnya problem 1. Minggu lalu saya dari Polman dan pergi ke rumah Zahra. Kesimpulannya minggu lalu saya dari Polman. Kesimpulannya kita ambil di P. Yang keempat itu konjungsi. Penarikan kesimpulan di konjungsi yaitu premis 1 P, premis 2 Q. Jadi kesimpulannya P dan Q. Maka contoh premis 1, Zaki pulang ke Polman. Premis 2, Zaki lagi liburan. Maka kesimpulan yang didapat Zaki pulang ke Polman dan Zaki liburan. Yang kelima itu hypothetical syllogism. Dalam penarikan kesimpulannya terdapat cara yaitu premis 1 P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R, maka penarikan kesimpulannya P implikasi R. Contoh premis 1, jika saya ke kampus tepat waktu, maka saya tidak akan terlambat. Premis 2, jika saya tidak terlambat, maka saya tidak akan dimarahi oleh dosen. Kesimpulannya, jika saya ke kampus tepat waktu, maka saya tidak akan dimarahi oleh dosen. Yang keenam, disjunksi syllogism, yaitu premis 1 P atau Q, premis 2 legasi P, maka penarikan kesimpulannya itu Q. Contoh, besok saya main game atau belajar. Premis 2, besok saya tidak main game, maka kesimpulan yang diambil adalah besok saya belajar. Yang ketujuh itu konstruktif dilema. Dalam konstruktif dilema adalah 3 premis. Premis pertama itu P implikasi Q, premis kedua R implikasi S, premis ketiga P atau R, maka penarikan kesimpulannya itu Q atau S. Contohnya premis 1, jika ibu ke pasar maka ibu membeli ikan. Premis 2, jika saya melompat maka saya terjatuh. Premis ketiganya, ibu ke pasar atau saya melompat. Jadi kesimpulan yang diambil, ibu membeli ikan atau saya akan terjatuh. Yang 8 itu disjunctive dilemma atau disjunctive dilemma. Premis 1 P implikasi Q, premis 2 R implikasi S, premis 3 legasi Q dan legasi S, maka kesimpulannya yang diambil itu legasi P dan legasi R. Contohnya, jika saya makan bakso, saya akan kenyang, maka saya akan kenyang. Jika saya makan snack, maka saya tidak akan kenyang. Premis 3 ya, saya tidak akan kenyang atau kenyang. Kesimpulan yang diambil, saya tidak makan bakso atau saya tidak makan snack. Yang terakhir itu addition. Premis 1 itu P dan kesimpulan yang diambil itu P atau Q. Contohnya premis satunya saya bermain volley. Jadi kesimpulannya saya bermain volley atau main basket. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Ketika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.